discrete kemudian sama continue ya kemarin. Sekarang untuk pertemuan hari ini kita mempelajari mengenai distribusi binomial. Apa itu distribusi binomial? Misalkan dalam suatu percobaan kalian pasti akan mendapatkan hasilnya itu hanya ada dua kemungkinan kan dalam suatu percobaan. Misalkan seperti melempar sebuah dadu, ya kan? Alias melempar sebuah dadu kita akan mendapatkan hasilnya. Hasilnya itu akan apa sih pertama? Sebuah dadu bisa ganjil, bisa juga benarnya. Atau misalkan seperti itu saja, saya sudah menikah. Misalkan saja ingin mendapatkan atau ingin mendapatkan seorang anak. Nah bisa kemungkinannya hanya ada dua. Hanya dua kemungkinannya. Kemungkinannya itu adalah bisa seorang anaknya putra atau putri, atau kembar juga itu 50-50 ya. Tetapi biasanya kemungkinannya hanya ada dua kemungkinan dalam suatu percobaan. Keguguran ya dalam. Kemudian apa lagi ya? Misalkan kita akan melempar sebuah koin. Koin yang muncul itu bisa gambar saja atau bisa angka saja. Nah, percobaan-percobaan seperti itu disebut ke dalam percobaan yang memiliki dua kemungkinan, yaitu disebut ke dalam distribusi binomial. Binomial itu adalah bi itu adalah dua, nomial itu adalah kondisi. Jadi binomial itu adalah berbagai kondisi yang memiliki dua kemungkinan. Apa itu kemungkinan yang kita hasilkan? Yaitu bisa sukses atau bisa gagal. Untuk sukses itu adalah kita notasikan atau kita lambangkan sebagai P, dan kalau gagal itu kita notasikan sebagai Q. Untuk Q kita dapatkan nilainya 1 dikurangi P. Paham ya? Untuk distribusi binomial. Jadi hanya memiliki dua kemungkinan saja, sukses atau gagal. Untuk rumusnya kita gunakan konsep kombinasi. Dalam matematika wajib kalian sudah belajar kombinasi? Kombinasi dx, n, p. Rumusnya ini adalah menggunakan rumus kombinasi. Ini adalah rumus kombinasi cn, x. Apa rumus kombinasi? N faktorial X faktorial X faktorial. Nah, kita tambahkan dikalikan dengan peluang sukses dan dikalikan dengan peluang gagalnya. Peluang sukses dikali dengan P pangkat X dan dikali dengan I pangkat N kurang X. Paham ya? Gunakan rumus kombinasi. Contohnya misalkan dalam pelemparan 3 buah uang logam, berapakah peluang munculnya 2 angka? Jadi ada 3 buah uang logam kita akan lemparkan. Berapakah peluang munculnya angka 2? 2 angka yang muncul. Jadi bisa angka gambar ya kan yang muncul 3 buah. Pada uang logam pertama bisa A, uang logam kedua bisa A, uang logam ketiga bisa gambar, ya kan? Atau bisa gambar ketiga-tiganya. Atau bisa angka ketiga-tiganya. Sebenarnya ini bisa menggunakan konsep peluang biasa kan dalam matematika wajib, tetapi di sini untuk lebih jelasnya kita bisa menggunakan konsep distribusi binomial. Berarti di sini untuk sukses itu kita misalkan dengan munculnya apa untuk sukses? 2 angka pada koin. Munculnya 2 angka pada koin. Kemudian kita harus cari nilai X, P, dan N-nya. Baru kita masukkan ke rumus binomial. Kita cari dulu. Diketahui N-nya berapa? 3. Kemudian X-nya, X itu yang mana? X itu adalah peluang suksesnya. Dikatakan sukses itu kalau munculnya 2 angka. Berarti X-nya itu adalah 2. P itu apa? P itu adalah peluang sukses. Kalau misalkan 1 buah koin, peluang suksesnya itu berapa? 1/2. Karena koin kan hanya ada 2 sisi, sehingga dikatakan peluang sukses itu adalah 1/2.
2. Ingat konsep probabilitas. Peluang sukses dan gagal harus sama dengan 1. Jadi kalau setengah tambah setengah itu menjadi 1. Jadi peluang sukses dan peluang gagal kalau kita jumlahkan itu harus sama dengan 1. Ingat konsep probabilitas yang sebelumnya ya. Nah sudah, kita masukkan ke rumus binomial B X, N, P sehingga 2,3,1 per 2. Rumus kombinasi N faktorial, N-nya berapa? 3 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 kurang 2 difaktorialkan, dikali peluang suksesnya, P-nya berapa? Setengah dipangkatkan 2X, X-nya 2, dikali peluang gagalnya adalah setengah dipangkatkan N kurang X, 3 kurang 2. Cara menghitungnya biasa seperti kombinasi. Ini menjadi 3 faktorial dibagi 2 faktorial, 1 faktor 3 kurang 2, 1 faktorial, dikali setengah pangkat 2 berapa? 1 per 4. 1 kali 1, 2 kali 2 dipangkatkan atas dan bawahnya, dikali ini jadi berapa? 3 kurang 2, 1, sehingga 1 per 2 pangkat 1 per 2. Ini gimana cara menyelesaikannya? Kombinasi yang mana yang dicoret? 3 kali 2 faktorial, yang semua yang dicoret 2 faktorial, karena 1 faktorial adalah 1 ya, tidak bisa dijabarkan, sehingga dicoret, kemudian 1 per 4 dikali 1 per 2, 2. 1 per 4 kali 1 per 2, 2 per 1 per 2, 1 per 8. Dikalikannya yang penyebutnya aja, 1 kali 1, 1, 4 kali 2, 8. Sehingga ini kan sudah habis, 3 kali 1 per 8, 3 per 8. Sehingga dalam pelemparan 3 buah uang logam, peluang munculnya 2 angka itu adalah 3 per 8. Coba kita bandingkan dengan cara menyelesaikan menggunakan peluang yang di matematika wajib. Misalkan ada 3 buah uang yang koin yang kita lemparkan. Pertama, angka dan gambar munculnya, ya kan? Kita lemparkan lagi 1 buah koin lagi sehingga turun menjadi angka dan gambar juga, ya kan? Di sini angka dan gambar kita lemparkan. Ini baru 2 koin, harus ada 3 kan? Sehingga 1 lagi. Di sini angka gambar, yang terakhir angka gambar. 3, 1 koin, 2 koin, 3 koin. Carilah peluang munculnya 2 angka. Coba ada berapa? A, berarti bukan kan? A, G. Berapa? 1, A, G, A. 2, G, A, A. 3, A, G, G. Kan 3 buah uang, kan 3 buah uang logam. Uang logam itu kan sisi sama gambar yang muncul, ya kan? Kalau 3 buah uang logam kita lemparkan secara bersama-sama, munculnya sisi A itu berapa? A-nya itu harus 2. G. Ini masuk ke dalam peluang. Jadi kalau misalnya kita pakai manual, misalkan AG ini adalah munculnya si uang logam yang pertama. Uang logam yang kedua kita tambahkan lagi AG. Uang logam ketiga AG terus, jadi kita kalikan dengan AG gitu maksudnya. Cari munculnya 2 buah uang logam itu berapa? 2 angka. A. Berarti 3 angkanya yang muncul. Di sini kan pertanyaannya harus 2 yang muncul, sehingga ini bukan yang pertama. AG. Nah, dapat 1. AGA. Dapat 2. AGG. Enggak, karena G-nya 2. GAA. Dapat 3. GAG. Enggak. GGA. Enggak. GGG. Enggak. Tidak jelas. Sehingga yang dapat itu hanya ada 3. Ya kan? Rumus peluang itu apa?
tadi yang tarohin, yang matematika wajib, kita bandingkan jawabannya benar atau tidak, sama atau tidak gitu. Kemudian MA-nya itu adalah 3 tadi yang kita dapatkan. NS-nya berapa? 8. Karena 3 poin. 3 pangkat 3 dipangkatkan kenapa jadi 8? 2 pangkat 3. Karena kan dua sisi 3 poin yang kita lemparkan, sehingga 3 plus 8 yang kita dapatkan. Sama kan hasilnya? Ya kan? Sehingga kalau 3 buah uang logam kita lempar bisa bersama-sama, hasil yang muncul, 2 angka yang muncul itu adalah 3/8. Paham? Betul, cara yang mana? Peluang biasa atau distribusi binomial? Biasa ya? Kalau binomial memang lebih dalam sih ini ya. Nah, jadi hasilnya adalah 3/8. Ada yang tanyakan sampai sini? Paham ya? Paham Kak? Jadi apa distribusi binomial itu? Kondisi ya memiliki 2 kemungkinan saja dalam hasilnya, bisa sukses atau gagal. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ditanyakan boleh dicatat dulu materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abida, ini materi matematika minat untuk pertemuan hari ini. Materinya tentang distribusi binomial. Di sini untuk distribusi binomial itu hanya memiliki 2 kemungkinan, sukses atau gagal saja. Nanti kamu bisa, kalau misalkan belum paham, bisa mencari informasi lanjutan dari Google atau dari buku paket. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Kemudian tetap semangat ya Abida, kemudian tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin terus, kemudian imunnya harus ditingkatkan lagi. Pokoknya Abida tetap semangat walaupun tetap belajar di rumah. Semoga Abida cepat sembuh dan selalu bahagia ya Abida. Udah, salam dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, halo Adel cepet sembuh ya. Kita kangen deh sama Adel. Dadah.